Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswi sekalian, pada pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan keempat di mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Nah, adapun pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang consumer choice ya, utility theory. Nah, ini pada teori utilitas. Kita lihat, nah, learning framework kita yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mulai dari consumer choice ya, consumer choice nanti kita bahas seperti apa sih maksud dari consumer choice. Nah, di sini nanti kita akan melihat dari utility theory. Nah, utility theory ini itu terbagi menjadi dua ya, cardinal utility dan ordinal utility. Dua apa ini? Ini tuh seperti pendekatan ya. Jadi kita bisa sebut dengan cardinal utility approach dan ordinal utility approach. Nah, di sini masing-masing pendekatan itu terdapat hukum, yaitu ada hukum Gosen 1, hukum Gosen 2. Bu, apa sih ini, Bu? Gitu ya. Nah, nanti kita bahas pada slide berikutnya. Nah, yang kedua adalah types of consumer behavior. Nah, nanti akan ada jenis-jenis yaitu ya, jenis-jenis perilaku konsumen. Nah, untuk Islamic perspektif, seperti apa dalam perspektif Islamnya ya? Karena kita mata kuliahnya ekonomi mikro Islam, jadi nanti kita akan membahas juga tentang Islamic perspektifnya perilaku konsumen gitu ya. Nah, oke, ini yang pertama. Kita bahas dulu tentang consumer choice. Consumers want, need, and just have to have a vast array of goods and service. Ya, konsumen itu menginginkan, membutuhkan, dan bahkan harus memiliki sebuah barang dan menikmati suatu jasa gitu ya. When decision time comes, pada saat waktunya tiba, however product, price often dictate what consumers will actually buy. Ya, jadi seringkali harga suatu barang tersebut ya ini menjadi sebuah apa ya? Sebuah yang menentukan, menjadi sesuatu yang menentukan. Ini kira-kira konsumen tuh akan membeli apa gitu ya jadinya gitu ya. Sebenarnya apa yang akan konsumen beli itu seringkali itu melihat dari harga barang tersebut. Nah, they want money in exchange for their goods. Ya, mereka itu menginginkan uang yang mereka miliki nih itu akan mendapat ganti sebuah barang yang tentunya sepadan dengan harga itu ya. Hence, price and income are just as relevant to consumption decision. Nah, harga dan juga pendapatan ya, price and income ini tentu saja relevan untuk dalam memutuskan sebuah konsumsi antara harganya berapa sih barang itu gitu ya. Kemudian income kita berapa sih, pendapatan kita cukup nggak kalau kita beli barang yang itu dengan pendapatan kita yang sekian gitu ya. Nah, ini saya ngambil dari sumbernya dari bukunya Shiller ya, The Micro Economy Today ya, halaman 92 dan 94. Teman-teman boleh kalau ada yang ada bukunya boleh ini ya. Oke, wait. Kita scroll dulu ke bawah. Kita mulai masuk di utility theory ya, teori kepuasan, teori manfaat. Ya, tapi lebih dikenal dengan teori kepuasan gitu ya. Nah, the first observation economists make is that the more pleasure a product gives us. Ya, berdasarkan observasi atau pengamatan para ekonom pertama ya, pertama kali pengamatan seorang ekonom ini
make is the more pleasure of product give us. Semakin tinggi kenikmatan atau manfaat kepuasan yang diberikan oleh suatu produk gitu ya, for whatever reason, apapun alasannya, the higher the price we are willing to pay for it. Ya, akan semakin tinggi pula harga yang bersedia kita bayar untuk memperoleh barang tersebut. So, utility is the pleasure of satisfaction obtained from a good or service. Ya, jadi kepuasan adalah kepuasan yang diperoleh, kepuasan, kenikmatan yang diperoleh dari konsumsi suatu barang atau jasa itu sendiri gitu ya. Ini juga masih pakai bukunya Schiller ya, halaman 95. Nah, kita mulai masuk. Kalau tadi kan ordinal. Tadi masih bahas utility theory ya. Oke, kita masuk ke cardinal utility. Ini pendekatan yang pertama. Nah, cardinal utility itu biasa disebut dengan quantitative approach. Quantitative approach kenapa kok dianggap sebagai pendekatan kuantitatif gitu ya? Karena ini nanti yang namanya kuantitatif itu kan selalu berkaitan dengan angka-angka gitu ya. Nah, angka-angka ini makanya nanti dalam pendekatan cardinal utility, kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi barang atau jasa itu akan dikuantitatifkan, diangkakan. Dalam satuan apa gitu ya? Dalam satuan util. Nah, misal nanti ada permisalan. Ini saya kasih spill sedikit ya sebelum kita masuk ke slide berikutnya. Misal, saya minum 1 gelas air putih setelah berolahraga gitu ya. Kan capek nih habis olahraga, saya minum 1 gelas air putih. Gluk 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 gitu ya. Segar gitu ya pada saat gelas pertama. Kalau saya ditanya, Ibu, berapa nilai kepuasan, nilai manfaat yang Ibu rasakan gitu ya ketika meminum 1 gelas air putih tadi gitu, pada gelas pertama. Kalau diangkakan dari angka 1 sampai 100 misalkan. Oh oke. Karena saya tadi pada saat minum itu dalam kondisi sangat haus dan sangat lelah, maka kira-kira berapa ya? 70 util gitu ya, misalkan 70 util. Nah, terus si B misalkan, bukan saya ya, orang lain misalkan, dia minum 1 gelas air putih dalam kondisi yang dia sedang nggak haus-haus banget gitu ya, atau misalkan ya hanya sekedar minum saja gitu ya, kan ada ya yang orang yang belum minum dulu gitu ya, padahal dalam kondisi yang mungkin biasa saja, nggak yang terlalu haus gitu ya. Mungkin dia nilai kepuasannya pada saat minum 1 gelas air putih tadi pada gelas pertama itu akan berbeda ketika ditanya dari 1 sampai 100. Bisa jadi dia akan memberikan 20 lah gitu ya. Nah, jadi macam-macam. Oke, tapi segalanya bisa diangkakan. Nah, di dalam cardinal utility approach ya, ini ada hukum Gaussian 1. If the fulfillment of the need for one type of goods is carried out continuously. Jika ini intinya itu kita menambah atau mengkonsumsi suatu barang ya secara terus-menerus nih, continuously, secara terus-menerus, the total utility enjoyed by consumer will be higher. Total utility, total kepuasan yang akan diperoleh seorang konsumen itu akan meningkat, akan semakin tinggi. But each additional consumption of the one types of goods will cause the additional utility, atau ini dikenal dengan marginal utility ya, tambahan kepuasan, to decrease ya. Tetapi
pada saat mengkonsumsi satu barang lagi, misalkan satu barang lagi, itu akan menyebabkan tambahan kepuasan itu akan semakin menurun gitu loh. Kalau total utility kan dia akan terus mengalami peningkatan. Nah, tapi pada saat tertentu dia tambahan kepuasan setiap mengkonsumsi tambahan satu barang itu akan menurun. Ya, nah ini the principle of diminishing marginal utility. Ini prinsip dari MU itu sendiri ya, marginal utility. As you consume more of a good, after some point, the marginal utility received from each additional unit of a good decreases with each additional unit consumed. Other things equal. Nah ya, of a good decrease. Dia akan terus mengalami penurunan karena ini kalau saya bahasakan adalah tadi pada saat misalkan setelah saya memberikan tadi ya 70 util kepuasan pada saat gelas pertama karena saya haus sekali habis berolahraga ya, lelah. Nah, saya minum lagi karena saya merasa belum cukup dengan satu gelas air. Saya minum lagi. Pada gelas yang kedua, ketika saya ditanya berapa util pada gelas kedua gitu ya. Oh, 50 util gitu ya. Karena udah nggak se apa ya, nggak sehaus, nggak sehaus ya, bener ya, nggak sehaus pada saat gelas yang pertama. Jadi pada saat gelas yang kedua ini menurun. Nah, itu yang saya maksud. Setiap tambahan satu gelas air ini, konsumsi satu barang, satu air ini, satu gelas air, ini tambahan kepuasannya akan menurun. Nah, 5 tambahnya berapa? Itu jadi dari 70 jadi 50 gitu ya. Nah, itu yang dimaksud marginal utility. Terus kalau total utility-nya berapa? Ya total utility-nya berarti 70 ditambah dengan 50 tadi, ketemunya 120. Itu total kepuasan keseluruhan. Itu yang membedakan total utility dengan marginal utility. Oke, kita sebelum saya lanjut, yang pada slide ini saya ambil sumbernya dari bukunya David Colander, Microeconomics ya. Oke, kita lanjut. Nah, marginal utility dan total utility. Marginal utility ini berarti the change in total utility obtained by consuming one additional marginal unit of a goods or service. Ini sama yang saya sampaikan tadi ya. Jadi pokoknya marginal utility itu ya berapa sih tambahan kepuasan setiap menambah satu unit barang gitu ya, satu barang lagi gitu ya, sekian. Kalau total utility ya keseluruhannya, the amount ya, jumlah kepuasan dari keseluruhan konsumsi suatu produk gitu ya, entire consumption of a product. Ini saya ambil dari bukunya Shiller halaman 92. Kita masuk ke contoh. Nah, saya senang nih kalau udah masuk ke contoh. Bentar. Oke. Nah, contoh di sini kita bisa lihat di situ ada gambar ya. Wah, pizzanya ya Allah banyak banget ya, pizzanya luar biasa banyak. Nah, itu kok tulisannya free ya. Oke, kita fokus ya, kembali lagi. Pizza ini kan banyak ya. Nah, orang kadang pengen mukbang, makan banyak gitu-gitu ya. Nah, terlepas dari itu semua, kita ngikut ke contoh ya. Misalkan ini ada kolom, kita lihat yang bagian sini ya. Nah, yang bagian sini. Numbers of pizza slice, kemudian total utility dan marginal utility. Nah, pada saat konsumsi slice pizza yang pertama, itu saya memperoleh kok saya ya, misalkan mas ini gitu ya, si mas ini yang lagi makan pizza, itu marginal utility-nya 14. Ya, makanya 14 ditambah 0 ya. 0 tambah 14 ya, karena total utility pertama kan belum ada nih, karena belum makan kosong. 0 tambah 14 ketemunya 14 ini. Nah, kemudian pada saat slice pizza yang kedua itu
ketika ditanya lagi masih 12 util gitu ya, 12. Nah, kemudian ini 14 ditambah 12 ketemunya 26. 26 ini ya total utility-nya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini coba kita lihat pada number of pizza slice yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8. Yang ke-8 itu kan marginal utility-nya udah 0 nih. Itu bisa jadi tuh udah ibaratnya kan sudah kenyang ya pada saat yang ke-7 tuh aduh udah mulai tinggal 2 nih utilnya, kalau tambah lagi udah 0, udah nggak ini udah aduh cukup gitu ya, udah sangat cukup, udah nggak ada tambahan kenikmatan gitu ya. Nah, pada saat slice yang ke-9 nih minus 2 nih. Minus 2 itu bisa jadi kayak misalkan terdapat sebuah kerugian. Kerugiannya apa? Aduh, perutnya begah jadi nggak enak ya. Nah, itu kan bagian dari kerugian yang dirasakan. Makanya aduh minus 2 gitu ya. Nah, ketika kita lihat pada kurva ini, nah, di kurva ini total utility itu mengalami kenaikan ya dari kiri bawah ke kanan atas. Terus pada saat slice yang ke-8 tuh kalau dilihat slice ke-8, nah itu apa namanya, dia kan 0 ya, jadi dia tetap pada saat masuk ke penambahan konsumsi slice pizza yang ke-9, dia mulai agak menurun karena minus 2. Jadi pada saat tertentu ini menurunnya kenapa? Ya menurunnya karena marginal utility itu kan semakin menurun, semakin berkurang gitu. Jadi total utility juga yang tadinya naik, dia juga akan mengikuti pada saat-saat tertentu ketika marginal utility-nya sampai minus gitu ya, maka total utility juga akan berkurang gitu ya teman-teman. Nah, ini yang marginal utility kan garisnya dari kiri atas ke kanan bawah terus menurun gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita mulai masuk ke ordinal utility. Ordinal utility ini beda dengan cardinal utility. Kalau ordinal utility itu biasa disebut dengan pendekatan kualitatif ya, qualitative approach. Nah, jadi bukan diangkakan lagi, tapi lebih pada, nah kita lihat dulu di hukum Gaussian 2-nya ya. A consumer fulfills the needs and desires for various types of goods limited by income level and price of goods. Ya, jadi tipenya jenis ini ya, kebutuhan yang bervariasi. Pokoknya dia dibatasi oleh tingkat pendapatan seseorang ya, dan harga dari barang itu sendiri. Makanya kalau digambar nih budget constraint ya, ini yang diisi dompet berapa, income-nya berapa gitu ya. Manusia boleh berencana tapi saldo juga yang menentukan ya. Kita boleh nih berencana beli apa, beli ini, beli itu ya, beli banyak banget. Tapi lagi-lagi saldo kita ini yang menentukan. Kita bisa beli nggak itu ya? Bisa kebeli nggak barang yang kita rencanakan tadi, yang berbagai macam rencana barang-barang yang mau kita beli gitu ya. Nah, itu kalau qualitative approach, kuncinya ada di tingkat pendapatan dan harga dari barang itu sendiri. Nah, ini saya ngambilnya dari bukunya Pratama Raharja dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi di halaman 74. Oke, saya terlalu cepat ini. Oke, tadi sampai sini ya. Kita next dulu ke slide berikutnya. Nah, kalau tadi kita di cardinal utility kita mengenal istilah total utility dan marginal utility, TU dan MU. Kita di ordinal utility, kualitatif, kita melihat kita ada istilah IC, BL, dan PC ya. IC-nya itu indifference curve, di mana IC ini adalah a graph showing combination of two goods that provide the same satisfaction or utility to consumers. Jadi indifference curve itu adalah grafik gambar
kurva yang akan menunjukkan kombinasi dua barang yang keduanya ini memberikan kepuasan, ya, kepuasan yang sama kepada seorang konsumen. Nah, BL ini budget line, a line that shows the amount of goods that can be purchased with a certain amount of income or budget at a certain price level. Jadi budget line ini adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan jumlah income atau budget, ya, pendapatan atau budget, ya, yang dimana itu merupakan tingkatan harga. Jadi nanti garis budget line ini akan menggambarkan sebuah garis di mana itu adalah jumlah barang yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita beli dengan sejumlah income yang kita miliki gitu ya. Kita punya income berapa? Kira-kira barang yang bisa kita beli itu apa? Gitu ya. Berapa dengan harga berapa gitu ya. Oke, nah budget constraint limitation on household purchase due to income and price of goods. Ini yang tadi ya, yang gambar tadi, gambar misalkan diisi dompet. Ternyata itu semua level income, semua pendapatan kita ada di isi dompet. Nah, ada sekian misalkan. Nah, itu limit kita, budget kita itu berapa gitu ya. Yang bisa kita belanjakan untuk sebuah barang gitu ya, pada harga berapa. Nah, itu budget constraint ya. Budget constraint itu uangnya berapa gitu ya, limitnya berapa. Budget line itu garis yang menunjukkan gitu loh, barang seberapa banyak barang yang dapat kita beli dengan budget sekian gitu. Nah, kalau yang ini saya ngambil dari bukunya Arif dan Amalia ya, Teori Mikroekonomi, Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, halaman 111 sampai 112. Nah, kita masuk ke contoh. For example, pada gambar kurva yang berwarna putih, nah ini budget line, garis ini ya, garis dari kiri atas ke kanan bawah. Ini menunjukkan bahwa dengan budget 1 juta itu bisa kita belikan minyak goreng cooking oil sebanyak 5 liter dan juga beras 10 kilo gitu ya. Ini contoh. Tapi jangan diaplikasikan. Bu, beras itu kan harganya 12.000 per kilo. Kalau 10 kilo kan berarti 120 gitu ya. Sama minyak goreng misalkan berapa liter gitu ya. Ya lebih lah Bu, nggak segitu. Ini contoh ya, misal aja gitu ya, permisalan. Ya monggo, nanti mau diganti yang lain boleh gitu ya. Oke, nah kemudian itu budget line. Nah itu maksud dari budget line itu apa sih? Ya ini garis dari kiri atas ke kanan bawah ya, yang dia menunjukkan garis anggarannya segitu. Nah ini ada kurva dengan meminimalkan budget line. Titik optimalisasi konsumsinya beda antara gambar yang atas dan bawah ini. Yang atas dan yang bawah. Nah, di sini gambarnya ini pilihan seorang konsumen tuh beda. Dia memilih meminimalkan budgetnya untuk konsumsi atau memaksimalkan seluruh budgetnya untuk konsumsi, gitu ya. Nah, kalau ini saya ngambil dari bukunya Diwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, halaman 100 sampai dengan 101. Nah, kita masuk dulu. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut terkait ini ya, untuk kita lebih memahami seperti apa dalam perspektif Islamnya gitu ya. Nah, ini kita mulai masuk ke pembahasan types of consumer behavior ya. Jenis-jenis perilaku konsumen. Ada 2, rasional dan irasional. Nah, yang rasional itu memiliki ciri-ciri yang pertama, membeli suatu barang atau menikmati suatu jasa itu sesuai dengan kebutuhan, need.
capability sesuai dengan kemampuannya, more optimal use, dan penggunaannya tentu akan lebih bahkan sangat optimal gitu ya ketika dia memiliki suatu barang yang belinya karena kebutuhan gitu. Beda dengan irasional. Irasional itu belinya sesuai dengan keinginan, karena keinginan ini itu gitu ya. Kemudian ada prestige ya, kebutuhan akan barang-barang mewah misalkan gitu. Nah, bahkan kadang di luar kemampuan gitu ya, gaya karena mengikuti gaya hidup bahkan sampai pada level kredit. Nah, level kredit ini bisa dimaknai ya, Ibu misalkan kredit, tapi kalau kita mau kredit itu kan juga dihitung ya capability kita tuh mampu nggak untuk bayar angsuran setiap bulannya. Loh, ini beda ya. Jadi kredit di sini itu kalau kita masukkan di capability itu boleh-boleh saja bisa masuk di rasional ketika misalkan kita membeli sesuai kebutuhan. Kita butuh sepeda motor ya, sepeda motor untuk kegiatan operasional kita sehari-hari misalkan. Untuk pergi ke kampus, untuk pergi kemana gitu ya, kita butuh sepeda motor. Karena sepeda motor ini termasuk kebutuhan apa? Sekunder kan, kebutuhan sekunder. Yang ketika nggak ada sebetulnya kita posisinya tidak terancam gitu ya, kita tidak terancam. Tapi hanya saja ketika tidak ada sepeda motor, kehidupan kita, untuk menjalani kehidupan kita akan kesulitan. Nah, sepeda motor ini tentu sesuai dengan kebutuhan. Kita mau beli. Setelah kita beli, kalau cash belum ada, misalkan sekian 20 juta misal nggak ada. Tapi kita punya penghasilan setiap bulannya yang ketika kita mau utang gitu ya, kredit, itu per bulannya misalkan angsurannya 500.000 atau 600.000 atau 700.000 lah. Nah, setiap bulannya itu bisa gitu loh. Karena kita bisa menyisihkan gaji kita untuk kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan keluarga sekian, dan masih ada sisa untuk itu misalkan untuk mencicil ya, mengangsur sepeda motor gitu ya dengan angsuran 700.000. Boleh, misalkan sesuai dengan capability-nya gitu ya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, misalkan dengan angsuran segitu, dengan Anda punya apa namanya, uang untuk DP berapa gitu ya, disesuaikan saja. Yang penting punya sepeda motor sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang sesuai dengan kebutuhannya dan itu bisa dimanfaatkan secara maksimal, dan apa ya, kalau ternyata misalkan kok mampunya itu sesuai kemampuannya adalah beli sepeda motor Vario gitu ya, ya udah Vario aja, nggak harus misalkan duh bagusan NMAX gede keren gitu ya dan bla 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 gitu. Tapi kan NMAX atau PCX ya, atau bahkan Vespa gitu ya yang harganya hampir hampir menginjak ke 50 juta, yang dimana nanti angsurannya bisa sampai sejutaan lebih gitu ya misalkan. Nah, itu kan udah di luar capability kita, jangan dipaksakan gitu ya, karena lagi-lagi kita mengkonsumsi suatu barang itu sesuai dengan need ya, kebutuhan, bukan lagi keinginan karena keren dan lain sebagainya. Selagi motor itu bisa mengantarkan kita kemana saja sebagai transportasi gitu, sama aja. Mau kita naik Vespa, kita naik Beat, kita naik apa gitu, naik Vario, yang penting kita sampai dengan di tujuan gitu. Jarak tempuh yang kita lalui juga sama dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu prestige, kredit. Kemudian kurang optimal atau ini bisa menyebabkan kemubaziran gitu ya, mubazir. Ini ada contohnya nih. Oke, seru kalau bahas ini. Ini tuh saya lebih suka mencontohkan antara laki-laki dan perempuan. Misal nih, perempuan dan laki-laki yang lebih konsumtif dalam hal fashion itu kan terkenalnya perempuan ya. Nah, laki-laki misalkan Mas, Mas punya sepatu berapa? Satu Ibu, sepatu apa? Sepatu cat gitu ya. Oke, berarti buat ke kampus pakai sepatu itu ya, sepatu catnya itu. Kemudian buat olahraga juga pakai itu. Buat pergi sama teman-teman misalkan jalan-jalan pakai itu. Pokoknya buat semuanya lah.
nanti ada undangan temen nikah pakainya sepatu itu gitu ya. Nah, punya satu. Biasanya orang kalau membeli sesuai kebutuhan, misalkan dia punya satu, dia akan gunakan sepatu itu sampai dengan more optimal use ya. Sampai secara optimal penggunaannya itu, bahkan sangat-sangat optimal gitu ya. Sampai sepatunya, kalau sepatu itu sampai nggak rusak ya dia nggak beli lagi gitu loh. Karena belum ada kebutuhan yang lain untuk membeli sepatu. Buat apa? Masih ada bisa dipakai gitu ya. Beda nih ketika seorang perempuan ya, Mbak, coba Mbak nggak usah sepatu deh, misalkan tas, coba tasnya ada berapa gitu ya, Bu, ada 6 gitu, ada 7 gitu misalkan. Tas buat nyumbang ada sendiri, tas buat ke kampus ada sendiri, belum yang dia tasnya itu tas tenteng, tas ransel, tas apa namanya, tas lempang gitu-gitu ya. Belum lagi tas ya macam-macam ya, bentuk-bentuk tas misalkan ada banyak. Terus kadang juga warnanya ya, kadang udah punya tas warna hitam pengen yang punya warna putih. Ternyata ketika punya baju baru lagi nanti beli tasnya yang matching misalkan warna pink gitu-gitu ya. Perempuan itu luar biasa, Masya Allah. Nah, tapi sekali lagi, ketika membeli apa namanya, ketika membeli tas tadi, ketika banyak, karena saking banyaknya tas, itu kan jadi kurang begitu maksimal karena tadi gonta-ganti. Nanti ketika misalkan ada tren baru tas yang model seperti ini gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan bisa menyebabkan penggunaan tas ini jadi tidak maksimal. Karena apa? Ya akhirnya tas itu bahkan sampai masih disimpan lagi di dus gitu ya, jarang dipakai gitu ya. Karena nanti misalkan ada yang baru lagi, misalkan para pecinta merek yang brand-brand bagus gitu ya, brand misalkan Button-Craft gitu ya, yang brand Indonesia brand lokal yang digandrungi para perempuan gitu ya. Nah, ini kan nanti ada yang terbaru beli lagi, akhirnya jarang kepake. Nah, jarang kepake, kadang sampai lupa, oh ya punya tas ini ya, gitu-gitu. Terus, nah ini penggunaannya jadi kurang optimal sehingga terjadi kemubadiran gitu ya. Ini yang kita harus bedakan. Ada gaya hidup hemat dan juga ada yang boros gitu ya. Oke, ini saya ambil sumbernya dari Anang Firmansyah, Perilaku Konsumen ya, Sikap dan Pemasaran, halaman 16. Dan saya juga ngambil juga ini dari artikel saya bersama rekan-rekan peneliti ya, di Perilaku Pengusaha Bus Pariwisata sebagai Konsumen Rasional selama pandemi COVID-19. Ini bagus, teman-teman boleh jadi bahan bacaan. Di situ juga saya menyampaikan terkait materi konsumen rasional. Apalagi ini eventnya adalah pada saat pandemi COVID. Jadi teman-teman wawasannya biar semakin luas. Oh, ternyata ada pada saat tertentu nih, event-event tertentu, bukan event ya, pada saat kondisi tertentu, pada saat COVID, pada saat normal ya nggak COVID, pada saat lebaran gitu-gitu ya. Itu kira-kira seperti apa? Jadi teman-teman boleh nanti saya share materi PPT-nya. Nah, nanti teman-teman tinggal klik aja, atau ini tinggal teman-teman dilihat aja atau cari di Google Scholar saya ada gitu ya. Nah, oke. Untuk kita mulai masuk ke Islamic perspektif. Nah, konsep maslahah. Al-maslahatu. Maslahah is taking advantage and leaving madarat. Jadi, maslahah itu ya yang mendatangkan manfaat dan meninggalkan madarat. In economic activity, the principle of benefit that must be fulfilled is halal wa thayyib. Jadi dalam prinsip benefit gitu ya, keuntungan, prinsip maslahah itu harus yang halal dan juga baik gitu ya. Nah, keduanya, these two things is fulfilled will bring benefits. Dia akan mendatangkan manfaat dan eliminate harm ya, dan dia akan mengurangi atau menghilangkan bahkan yang haram-haram atau yang madarat-madarat.
meaning that benefits will be achieved. Ya, ini jadi kalau dibikin rumus, M sama dengan F plus B. Jadi M-nya itu maslahah, F-nya itu manfaat, B-nya berkah. Jadi yang namanya maslahah itu di dalamnya harus ada manfaat dan juga keberkahan. Nggak cuma manfaat aja ya, tapi nggak berkah gitu ya. Nah ini sumbernya juga teman-teman bisa akses di Google Scholar, bisa dicek. Nanti teman-teman bisa lihat di artikel saya itu Mindering Bridging Islamic Economic Principles and Business Practice in Indonesia's Furniture Credit Industry. Nah, jadi di situ nanti teman-teman bisa lihat kemaslahatan gitu ya, materi maslahah gitu. Nah, terus juga teman-teman bisa lihat di bukunya Arif dan Amalia halaman 101 terkait materi ini. Oke, untuk contoh, kalau tadi kita membahas di cardinal utility, kita mengenal ada MU dan TO. Nah, dalam Islamic perspective, ini saya juga ngambil prinsipnya secara prinsip pakai bukunya Adi Warman Karim. Tapi saya menggambarkan ini sendiri, memetakan ini sendiri, dan ini sempat saya bahas di tesis saya ya. Di tesis saya zaman S2 bersama Profesor Muhlis waktu itu, karena beliau pembimbing saya. Nah, jadi ini kalau dilihat di gambar total utility, tadi kan sama ya, dia akan mengalami kenaikan dan akan stuck sama, dan habis itu akan mengalami penurunan. Nah, pada saat minum gelas di gelas yang pertama sampai dengan gelas yang ketiga, ini kita cukup ya, 3 gelas sudah cukup pada saat berapa? 3 gelas. Nah, jadi silahkan berhenti minum sebelum kenyang atau sebelum kembung ya. Nah, habis itu pada gelas keempat, gelas kelima, dan gelas keenam, itu yang misalkan kita masih mampu minum pada gelas 4, 5, dan 6, tapi ketika kita berhenti minum sebelum kenyang dan air itu tidak kita minum, ya artinya air itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain gitu ya. Bisa diminum orang lain gitu. Nah, pada saat gelas ke-6 dan gelas ke-7 itu kan hampir stuck ya, hampir stuck sama di situ kepuasan maksimum. Bisalah kita minum sampai segitu. Ya tapi lagi-lagi pilihan gitu ya. Nah, ketika dilanjutkan, maka ketika sampai pada level muntah, perut kembung dulu sampai muntah gitu ya. Akhirnya kemubaziran itu terjadi gitu ya, mubazir ya, buang-buang karena kita terlalu israf, terlalu berlebih-lebihan. Nah, pada saat digambar marginal utility-nya itu juga sama seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa dilihat ya, diolik kembali. Nah, ini ya. Aduh, keren ya. Kalau lihat gambar kayak gini tuh kita bisa lebih melihat bahwa oh ternyata kalau dalam ekonomi ini bisa kita lihat minum cukupnya sekian. Walaupun ini tiap orang levelnya beda-beda ya. Teman-teman minum cukup tuh berapa gelas gitu ya. Pada satu waktu itu gitu loh. Bukan dalam waktu yang misalkan satu hari cuma 3 gelas, enggak ya, kurang ya. Karena satu hari gitu minimal kita minum 2 liter gitu ya. Nah, ini bisa bermanfaat untuk orang lain yang warna kuning. Kemudian ketika sudah lebih sampai bawah dan minus, atau ini pada saat yang biru ini lingkaran biru, ini minum sepuasnya. Minum sepuasnya sudah sampai di sini. Sudah. Habis itu kalau nambah lagi, aduh jadi mubazir gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa juga akses tesis saya nanti kalau sambil mau dibaca-baca seperti apa gitu ya. Penjelasan terkait kurvanya. Nah, kita lihat pada Islamic perspektif untuk ordinal utility-nya. Ya, secara kualitatif IC, BL, dan BC tadi kita sudah bahas itu ya. Kemana gambar yang kita pilih adalah gambar yang lebih meminimalkan budget line. Jadi kalau budget line kita ada di garis ketiga paling atas, ya paling atas ini, ya tentu kalau dalam Islam ya kalau bisa diminimalkan saja gitu ya. Tidak usah semua budget yang kita miliki dibelanjakan semua, ya tidak seperti itu gitu ya. Ingat, di dalam pendapatan yang kita terima itu ada hak orang lain gitu ya.
Nah, jadi jangan semuanya dihabiskan. Kita terkadang itu juga akan mengalami kondisi di mana kondisi darurat dan lain sebagainya. Kita harus sisakan gitu ya. Jadi ingat lagi bahwa kita harus menjadi konsumen yang rasional, yang membeli sesuai kebutuhan, sesuai dengan capability kita, kemampuan kita, sehingga apa yang kita beli itu penggunaannya akan optimal gitu ya, pemanfaatannya akan optimal. Sisa budgetnya buat apa? Ya kita sisakanlah untuk saving, untuk investasi. Bahkan karena kita seorang muslim, kita harus berzakat, infak. Zakat wajib ya, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya ya. Nah, tugas seorang muslim kita harus belajar tentang ini juga, bahwa dalam hal aktivitas ekonomi, yang pertama mencukupi kebutuhan hidup dirinya sendiri. Nah, jika sudah mensejahterakan keluarganya, dan yang ketiga membantu orang lain yang membutuhkan. Tentunya ada kewajiban sosial di sini ya, ada kewajiban sosial. Ini saya ambil dari bukunya di Warman Karim 89. Kita lanjut ke Islamic perspektif dalam hal 3 tingkatan kebutuhan manusia ya. Pada tingkat pendapatan tertentu seorang muslim karena memiliki alokasi untuk hal-hal yang menyangkut akhirat. Nah, ini ya, untuk hal-hal yang menyangkut akhirat. Ya, itu bedanya kadang ya. Akan mengkonsumsi barang yang lebih sedikit seperlunya. Makanya tadi budget lainnya, kalau memang budget lainnya ada di paling atas, ya kita belanjanya diminimalkan saja. Jadi masih ada sisa gitu untuk lain gitu, untuk yang lain. Nah, akan mengkonsumsi barang lebih sedikit seperlunya. Hal yang membatasinya adalah konsep maslahah ya, tadi al-maslahah tuh. Tidak semua barang atau jasa yang memberikan kepuasan atau utility itu mengandung maslahah loh di dalamnya. Sehingga tidak semua barang atau jasa dapat dan layak dikonsumsi oleh umat Islam. Jadi harus yang halal dan thayyib, mendatangkan keberkahan. Selain beri manfaat juga mendatangkan keberkahan. Dalam membandingkan konsep kepuasan dengan pemenuhan kebutuhan yang terkandung di dalamnya maslahah, kita perlu membandingkan tingkatan-tingkatan tujuan hukum syara. Yang paling bawah, paling mendasar itu adalah doruriyat ya, kebutuhan primer. Nah, kalau dalam konsep ini ya, doruriyah al-khamsah, ada 5 hal yang sangat darurat dan itu harus dijaga dan dipelihara adalah hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzul mal, hifdzun nafas. Itu ya. Hifdzun nasab, keturunan. Agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Ini sangat urgent, ini sangat darurat dan harus dijaga dan dipelihara. Ini betul-betul primer. Nah, kalau di primernya itu kan ya sandang, pangan, papan ya. Itu masuk juga di sini. Gitu ya. Selanjutnya, di atasnya ada hajiyat sekunder. Tadi saya mencontohkan sepeda motor ya, tadi di slide sebelumnya saya mencontohkan itu. Kenapa kok sepeda motor ini masuk sekunder gitu ya. Jadi kebutuhan sekunder hajiyat itu adalah kebutuhan yang ketika tidak ada itu posisi kita tidak terancam gitu ya. Beda dengan yang doruriyah, kalau nggak ada kita akan terancam, kita nggak bisa. Kalau akal kita nggak ada, kita juga bagaimana, harta kita nggak ada, bagaimana kita hidup gitu ya. Kita nggak punya tempat tinggal, kita nggak bisa makan, nggak bisa beli makanan, kita nggak bisa apalagi ya, kita nggak punya pakaian, gimana masa kita nggak menjadi orang yang tidak berpakaian gitu ya. Ini akan terancam gitu ya, terancam. Beda dengan hajiyat. Hajiyat itu tadi ketika tidak ada itu tidak terancam, tetapi ketika tidak ada itu kehidupan kita akan lumayan sulit gitu ya. Nah, saat ini kita untuk kebutuhan sehari-hari, untuk pergi kemana-mana, untuk kita kegiatan operasional apapun, kita membutuhkan misalkan sepeda motor gitu ya. Maka sepeda motor ini termasuk kebutuhan sekunder. Nah, tahsiniyat tersiernya adalah, tersier itu ya tidak terancam, tidak mengancam ya, tidak mengancam ketika dia tidak ada, dan ketika tidak ada pun juga tidak menyulitkan gitu ya, tidak membuat kita sulit gitu loh. Misalkan cincin, gelang, kalung ya, perhiasan misalkan, ya kalau kita tidak pakai juga sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Tapi lagi-lagi tahsiniyat ini kalau misalkan ini
Ya boleh-boleh saja, bukan berarti tidak boleh. Tapi sekali lagi tidak boleh berlebih-lebihan gitu ya. Jadi secukupnya, sepantasnya aja. Nah, oke. Ini saya ngambil dari artikelnya Eka Sakti Habibullah dan juga artikelnya ini jurnal internasional ya yang bawah ya, Muhammad Zaid Mustafar dan Joni Tamkin Burhan. Ya, Muslim Consumer Behavior, Emphasis on Ethics from Islamic Perspective, Middle East Journal of Scientific Research. Nanti teman-teman bisa dipelajari juga. Nah, ini ayat dan hadis ya, ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pada Quran surat Toha ayat 81, Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tata'u fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah sebagian yang baik-baik dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu, janganlah melampaui batas atau boros ya. Yang menyebabkan kemurkaanku akan menimpamu. Siapa yang ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Nah ini ya, Haddatsana Hisham bin Ammar wa Suwaid bin Sa'id wa Yahya bin Uthman dan seterusnya. Yang saya garis bawahi ini saya persingkat ya. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minas sarafi an ta'kula kulla mashtahaita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk berlebih-lebihan adalah kamu memakan semua yang kamu inginkan. Kata kuncinya inginkan, want ya, bukan yang kamu butuhkan. Gitu ya. Oke, nah ini hadis Ibnu Majah nomor 3343. Nah, di penghujung kita, maka saya punya kata-kata hari ini buat teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswi saya. Para mahasiswa duduk bersama. Jangan lupa catat materinya. Mubazir itu memboroskan harta, maka jangan dianggap biasa. Jangan mubazir saat berlebih. Ambil saja sesuai kebutuhan. Kalau memang sedang berlebih, sedekah bisa jadi pilihan gitu ya. Nah, akhirul kalam dari saya. Tuh agak serak nih habis ngejelasin panjang lebar ya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Jangan lupa videonya di like, di komen, dan di subscribe ya. Oke. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.